Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita berada pada sesi pelajaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran sekarang kita adalah hadis. Buku yang kita pakai adalah Nuzhatul Muttaqin, tapi bisa juga buku yang lain, Riyadhus Shalihin. Kalau di layar ini maka yang kita ambil adalah kitab Nuzhatul Muttaqin. Tapi kalau para santri punya kitab Riyadhus Shalihin juga bisa. Itu buka di bab Kitabus Shalah. Di dalamnya ada As-Salatul Jamaah. Baik, ada beberapa hadis yang ada pada pelajaran kita hari ini. Yaitu hadis pertama adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajatan, muttafaqun alaih. Baik. Sebelum kita masuk ke hadis ini, Rasulullah SAW pernah menyampaikan juga hadis kepada kita semua tentang salat berjamaah ini. Salat lah umumnya sebelum kita masuk ke salat berjamaah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Jadi pertama kali nanti hari kiamat yang dihisab, yang dihitung pertama kali untuk semua manusia itu adalah sembahyangnya atau salatnya. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu, itu yang pertama kali dihitung untuk salat. Maka kita semua warga pondok, termasuk orang tua juga, harus menjaga salat. Salatnya harus dijaga, jangan sampai ada yang tertinggal. Sebab kalau kita tidak mengerjakan salat, ini adalah sebuah musibah. Musibah besar yang menimpa kita. Melebihi dari musibah kita kemalingan, ya, barang-barang kita dicuri, lebih dari itu. Sebab musibah ini musibah akhirat. Musibah akhirat itu kekal abadi. Nah, oleh karena itu kita benar-benar memperhatikan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara salat. Dan salat ini kan diterima Rasul itu di atas langit yang ketujuh, di atas langit yang tinggi. Kenapa? Penting sekali salatnya. Ini kalau amal-amal yang lain diwahyukan kepada Rasulullah SAW di bumi, tapi kalau salat ini dijemput ke atas langit sana, itu perkara yang sangat penting. Karena salat itu juga difardukan kepada kaum-kaum umat-umat sebelum kita, bukan hanya kepada kita. Nah, jadi semua santri, semua anak-anak benar-benar menjaga salat. Nah, kalau kita di pondok pesantren, kita diwajibkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Ini adalah sebuah pembiasaan supaya kita terbiasa dengan salat berjamaah. Nah, kita masuk sekarang bab fadlu salatil jamaah. Seperti hadis yang telah saya sampaikan di atas tadi, ini hadisnya. Jadi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan rahmat keridhaan kepada Umar dan anaknya Abdullah bin Umar. Nah, beliau mendengar, Abdullah bin Umar ini mendengar Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, salatul jama'ati afdalu min salatul fardhi bi 27.
Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri-sendiri. Bisa ba'in wa ishrina derajat, 27 derajat. Salatul fardhi itu artinya salat sendiri-sendiri. Ini keterangannya bahwa ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi salatul jamaah, bab fadlu salatul jamaah, Muslim fi masajid, bab fadlu salatul jamaah. Nah, kalau dilihat dari kosakata yang ada keterangan di bawahnya, afdalu arti aksar sawaban. Afdal min salatul fardhi, begitu besar pahalanya. Sawaban itu pahala. Al-fadhu al-wahidul munfarid, artinya sendiri. Salatul fardhi itu artinya salat sendiri-sendiri. Nah, wa anna sawabaha yazidu ala sawabi salatil insan wahdahu bi 27 darajatan. Dan pahalanya lebih daripada salat sendiri-sendiri 27 derajat. Ada ulama yang mengatakan bahwa 1 derajat itu adalah kebaikan antara langit dan bumi. Itu 1 derajat baru. Kalau kita ini salat berjamaah dapat 27 derajat. 1 derajatnya itu kebaikan yang Allah sediakan antara langit dan bumi. Kalau orang dapat 27 derajat itu berapa kebaikan yang dia dapatkan? Apalagi dilaksanakannya itu selalu. Saat asar, subuh, maghrib, isya berjamaah, terus Masya Allah. Nah itu dia, kalau ada santri raha ini terbiasa, sudah dia melaksanakan salat berjamaah, itu adalah sebuah prestasi besar sekali. Berarti dia itu berhasil belajar raha. Dia taat kepada Allah dan Rasul. Dia mengerjakan perintah Allah. Orang tua dia dapat ganjaran, pahala. Walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, sudah berapa lama meninggal, dapat pahala. Dari kebaikan yang anaknya kerjakan. Nah, kita berusaha nanti, kalau sudah sampai di pondok pesantren, kita akan tetap melaksanakan salat berjamaah, salat zuhur, asar. Yang di asrama apalagi, subuh-subuh dibangunkan, mau salat berjamaah. Yang ditahfiz setelah salat langsung tahfiz Al-Quran. Ya. Dibiasakan, semoga itu semua menjadi sebuah al-adah jamilah, kebiasaan yang bagus yang bisa kita laksanakan. Walaupun anak-anak ini belum banyak ilmunya, ya kita ini nggak ada yang mengatakan banyak ilmu, tapi ya sedikit punya ilmu, tapi bisa melaksanakan kebaikan ini. Salat berjamaah ini dijaga, Masya Allah, itu adalah sebuah keberhasilan besar sekali. Banyak sekali pahala yang Allah sediakan buat orang yang bisa melaksanakan salat berjamaah. Baik, keterangan hadis di bawah. Lughatul hadis, afdal artinya aksar sawaban. Sawab itu artinya pahala. Al-fadzu afdal min salatil fadzi. Al-fadzu artinya al-wahid al-munfarid, satu orang. Wahid itu satu orang. Artinya salat sendiri-sendiri. Afadal hadis, nah artinya nih manfaat hadis, kesimpulan hadis yang ada di sini. Hadis ini memberikan kesimpulan bahwa anna sawabaha, bahannya hanya kita salat jamaah, bahwa sesungguhnya pahala salat berjamaah itu yazidu ala sawabi salatil insan wahdahu bi 27. Hadis ini menyatakan bahwa pahala salat berjamaah tersebut yazid ala sawabi salatil insan, lebih daripada salat orang sendiri-sendiri, wahdahu, sendiri, bisa 27 derajat. Lebihnya itu 27 derajat. Bukan main ya. Kemudian ada juga hadis lain mengatakan bi 25 derajat. Ada juga hadis lain mengatakan
bahwa salat berjamaah ini afdal min salatil fardhi bi 25 darajatnya. Itu hadis yang kedua. Nah, tapi itu oleh ulama itu diambil kesimpulan menggabungkan dua hadis antara 27 derajat dengan 25 derajat itu, mereka katakan innal qalil la yanfi an katsir, bahwa yang sedikit itu tidak mengurangi, tidak menyediakan yang 27 itu. Dan bahwa 25 derajat itu masuk sudah ke dalam 27 derajat. Dan ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu lebih tahu tentang itu. Beliau lebih tahu dahulu 25, kemudian diberi kabar bahwa itu pahalanya 27 derajat. Nah, mungkin ya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya lewat Jibril mengatakan bahwa itu adalah 27 derajat. Tapi yang jelas itu tidak ada pertentangan antara dua hadis tersebut. Nah, qila inna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi halati shalah min al-khusyu' wal muhafazah 'ala hay'atiha wa adabiha. Ada juga mengatakan beda antara 27 derajat dengan 25 derajat itu tergantung salat orang tersebut. Kalau dia banyak khusyuknya, bagus salatnya, ya dia akan dapat 27 derajat. Kalau sedikit kurang, termasuk gerakannya dan sebagainya, dia dapat 25 derajat. Nah, itu adalah tafsir para ulama. Tapi semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan kepada orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah. Baik. Nah, hadis ini adalah hadis pertama yang kita sampaikan dalam kitab Fadlu Salatil Jamaah, dari kitab hadis yang ada di Nusatul Muttaqin atau Riyadhus Shalihin ini. Nah, oke ya, ini apakah ada saya bacakan lagi nih yang afadal hadis. Wa anna sawabaha yazid ala sawabi salatil insan wahdahu bi 27 darajatan. Dan bahwa pahala salat berjamaah ini lebih besar daripada pahala salat sendiri-sendiri 27 derajat. Kemudian ada hadis yang mengatakan tadi di bawah ini juga ada hadis yang mengatakan 25 derajat orang berjamaah itu. Nah, kalau diambil kesimpulan antara 25 derajat dengan 27 derajat, maka ulama mengatakan bahwa yang 25 itu masuk kepada hadis yang ke 27 derajat. 25 itu masuk aja di 27 derajat. Ada yang mengatakan qila innahu sallallahu alaihi wasallam a'lam awalan bil 25 fa ukhbira anha. Kemudian Nabi diberitahu asalnya, Nabi mengetahui asalnya 25 derajat, kemudian diberitahu bahwa itu pahalanya adalah 27 derajat. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa antara 25 derajat dengan 27 derajat itu selisihnya adalah tergantung pada kekhusyukan orang dalam salat. Nah, kalau dia bagus khusyuknya mungkin bisa dapat dia 27 derajat. Kalau sedikit kurang hayatnya atau adabnya, maka dia mendapat 25 derajat. Itu tafsir ulama. Tapi semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan pahalanya kepada orang-orang yang mengerjakan salat berjamaah. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua sekarang, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 ضعفا. ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة
Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdits. Taqul Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, wa la yazadu fi salatin ma intazara as-salah. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzun Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dia mengatakan Rasulullah SAW pernah mengatakan, salat seorang laki-laki atau salat seseorang berjamaah akan dilipat gandakan pahalanya daripada dia salat sendiri di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 25 derajat. Tadi kan di atas 27. Kalau yang ini 25 derajat. Tadi kan sudah kita sampaikan kompilasi antara keduanya. Artinya penggabungan hadis itu kesimpulannya apa? Itu sudah kita sampaikan. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu', dan itu didapatkan pahala tadi itu kalau orang itu berwudu kemudian membaguskan wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia pergi ke masjid, keluar dari rumahnya menuju ke masjid, tidak ada perkara yang mengeluarkan dia dari salat itu, nggak ada masalah misalnya, kecuali dia dengan salatnya itu di masjidnya itu, dia langkahnya ke masjid itu, satu langkah dia berjalan diangkat dia 1 derajat, dan 1 langkah dia berjalan dihapus kesalahannya itu 1 kesalahan. Kalau dia sembahyang di masjid itu, malaikat-malaikat mendoakan dia ketika dia di musallanya itu, sampai dia lam yuhdits, sampai dia ada yang mengatakan dia berhadas, sampai dia tidak keluar dan sebagainya. Itu apa? Doa malaikat untuk orang tersebut. Allahumma salli alaihi, ya Allah berilah rahmat kepadanya, berilah ampunan kepadanya, Allahumma arhamhu, berilah karunia kamu kepadanya, didoakan malaikat. Nah, jadi kita kalau kita melaksanakan salat di masjid, salat berjamaah, itu dihitung salat semuanya. Selama kita di masjid tersebut didoakan oleh para malaikat. Allahumma salli alaihi, Allah berikan rahmatmu kepadanya, Allah marhamhu, ya Allah kasihanlah dia. Itu doa malaikat buat orang yang ada di musala, yang mengerjakan salat. Wala yazalu fi salatin ma intazara as-salah, dan dia tetap dalam keadaan salat, hitungan pahala-pahala salat selama dia menunggu salat. Kalau kita datang ke masjid, salat misalnya salat sunat, kemudian menunggu, itu udah hitungan salat udah. Pahalanya itu hitungan salat, menunggunya itu menunggu salat, intazara as-salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allah Rasulul Bukhari. Baik, ini berarti bahwa besar sekali perkara salat berjamaah ini, dan hanya orang-orang yang Allah beri hidayah taufik yang bisa melaksanakan salat itu selalu salat berjamaah. Nah, bukan main. Maka kita latih membiasakan salat itu berjamaah anak-anak, nanti dibiasakan di rumah juga. Ini wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Benar-benar berat tapi dibiasakan. Nah, kalau nanti santri berada di asrama, maka kita dibiasakan salat ini berjamaah amalan li hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ingin melaksanakan, kita ingin membiasakan melaksanakan sunnah Rasul, yaitu ya Rasul selalu salat berjamaah. Jadi kalau kita tuh cinta Rasul, kita mengikuti sunnah Rasul. Jadi cinta Rasul itu sebenarnya kita mengerjakan sunnah-sunnahnya. Nah, jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan aku cinta Rasul. Jadi cinta itu direalisasikan dengan mengikuti sunnah Rasul. Dan antara sunnah Rasul adalah Rasul selalu mengerjakan salat berjamaah. Nah, ada kata ulama dalam sejarahnya Rasul itu cuma 17 kali tidak salat berjamaah. 17 kali. Itu pun ketika beliau sakit. Sakit beliau mulai hari Jumat sampai Senin. Nah, 5 hari itu. Tambah dua kali salat. 3 hari. 3 kali 5, 15 tambah 2. Malam Senin beliau meninggal. Itu salat berjamaah terus, kecuali waktu sakit itu. Nah, bukan main ya. Jadi kalau orang itu bisa menuruti sunnah Rasul, kita salat di pondok ini berusaha
untuk bisa melaksanakan sunnah Rasul itu, dan itu adalah syiar Islam. Kalau orang misalnya puasa itu kadang kelihatan puasanya. Kalau orang misalnya bersedekah ya kadang-kadang sedekahnya itu disembunyikan orang sebagainya. Nah, kalau salat ini itu akan syiar, orang akan melihat, oh itu dia seorang muslim. Kalau orang nggak salat kayak orang kafir, kaya adalah karena ada sembahyang kayak orang kafir. Ya kada kafir bang, nah, kaya tanah, karena ada sembahyang lalu kan. Tapi ya kita melakukan salat berjamaah maka itu adalah sebuah karunia yang besar yang kita terima kalau memang kita bisa melaksanakannya. Baik, kita kemudian masuk ke hadis berikutnya.